Assalamualaikum Pak Nazwar. Waalaikumsalam Bu Eti. Alhamdulillah kita bertemu lagi Pak ya, walaupun lewat Ya, Jimit. iya Bu. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan baik-baik Bu. Tetap Alhamdulillah. sehat, tetap semangat. Ibu tetap Alhamdulillah. melihat saya dengan wajah tersenyum saya kan? Ah, semoga senyumnya sama dengan hatinya bersenyum juga gitu kan. Insya Allah. Hati saya juga Alhamdulillah. ikut tersenyum Bu. Iya. Ah, kenapa nih Pak Nazwar? Apa ya? Apa yang hari ini kita bicarakan nih, kayaknya saya lihat gitu kan Pak Nazwar nih dari kemarin beberapa hari lah saya perhatikan gitu kan, kayaknya kurang bersemangat nih. Apa mungkin yang bisa saya bantu gitu kan? Kalau seandainya Bapak siap, mungkin boleh Bapak ceritakan ketidaksemangatan Bapak gitu beberapa hari ini. Iya sih Bu, betul. Hari ini saya memang rasa kurang semangat Bu, karena ada beberapa masalah yang saya hadapi tentang siswa saya Bu. Mungkin Ibu bisa membantu saya dalam permasalahan ini Bu. Insya Allah, kalau nanti kita banyak sharingnya lah Pak ya, mungkin kalau bisa saya berikan bantuan gitu kan ya, setidaknya apa yang mengganjal, yang membuat hati Bapak tidak bersemangat tuh kita bisa membuka pikirannya lah gitu kan, siapa tahu Bapak bisa menemukan solusi gitu kan ya. Boleh diceritakan Pak, apa permasalahannya yang membuat Bapak tidak semangat nih ya? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Ternyata saya lihat Bu Eti juga melihat saya gitu kan. Kenapa beberapa hari ini saya kurang semangat? Ternyata Bu Eti juga melihatnya gitu kan. Begini Bu Eti, ada salah satu dari siswa saya, dari 6 siswa saya yang belum membaca, yang belum bisa atau fasih membaca, tapi salah satunya yang belum lancar dalam hal membaca Bu Eti. Nah sementara saya kan sebagai wali kelas nih, nah jadi saya juga merasa terbebani gitu, kok ada anak saya yang tadinya yang 6 orang itu, ya memang ada 6 orang yang belum lancar membaca, tapi yang 5 orangnya udah lumayan, udah bisa lancar membaca, tapi tinggal 1 orang nih yang menjadi beban ke saya gitu Bu Eti. Oh gitu. Pantas saya lihat Bapak hari ini Bapak tuh temenung di lapangan gitu kan. Lalu seperti apa sih kekhawatiran Bapak gitu terhadap siswa Bapak yang tidak membaca ini, sejauh mana kekhawatiran Bapak gitu? Begini Bu, saya juga sudah berusaha dengan maksimal untuk meluangkan waktu lebih untuk siswa saya yang satu ini Bu. Nah namanya sih si Radit Bu, tapi sampai sekarang si Radit ini saya lihat semakin hari kok tidak ada perkembangan gitu. Dan sekarang saya juga bingung atas pembagian waktu saya, maklum lah Bu, apalagi kita sekarang ini sebelum saya sebagai wali kelas, nah ditambah lagi saya sebagai pembina OSIS. Nah jujur saya sebagai wali kelas itu merasa masih ada beban gitu, karena masalah ini tentang ya akhirnya nanti kenaikan kelas si Radit ini Bu, itulah yang membuat saya jadi bingung gitu. Nah itulah Bu. Oke. Jadi kekhawatiran Pak Nazwar itu kan berarti ketika kenaikan kelas gitu kan, apakah nanti gitu kan, apakah nanti Radit bisa naik kelas, sedangkan membaca itu adalah awal kita nih untuk melakukan segala sesuatu gitu. Saya paham apa yang Bapak rasakan gitu kan. Tadi kan Bapak sudah menyampaikan, saya sudah apa kata Bapak tadi, berusaha melakukan menambah dengan tambahan waktu gitu. Kira-kira ada nggak yang lain gitu selain trik itu gitu yang udah Bapak usahakan? Jadi begini Bu, apa yang Ibu sampaikan tadi betul Bu. Jadi saya itu merasa masih kurang nyaman gitu Bu. Nah, yang tadinya pikiran saya itu anak saya yang 5 orang
atau 6 orang ini bisa bisa membaca dengan lancar, tapi satu orang ini yang belum gitu. Nah, bagi saya Bu, si Radit ini saya berharap bahwa si Radit ini juga bisa lancar membaca sama dengan teman-temannya. Nah, mungkin cara saya mengajak si Radit ini sekitar 10 menit, baik itu sebelum pembelajaran saya maupun sepulang sekolah, saya akan mencoba meminta si Radit ini untuk membaca, seperti itu sih Bu. Oke, sudah bagus gitu Pak. Atau pernah enggak apa yang Bapak lakukan tuh udah apa ya, kan tidak semua guru nih Pak ya biasanya kan untuk mau meluangkan waktunya untuk anak didiknya gitu. Apalagi dengan mungkin Bapak udah punya tugas tambahan yang banyak gitu kan, mungkin punya kesibukan di luar, itu udah bagus Kak. Atau ada lain enggak cara Bapak selain memberikan apa namanya, penambahan waktu 10 menit untuk Radit, usaha lain ada enggak yang Bapak udah coba gitu, mungkin gitu, atau apa, yang melibatkan siapa gitu? Ya, ini kebetulan begini Bu, kebetulan saya ini kan punya punya buku, ya kan Bu ya, punya buku yang mungkin seperti buku bacaan, yang mana buku bacaan itu mungkin saya lihat tertarik untuk si Radit ini Bu. Nah, nanti saya akan mencoba memanfaatkan buku tersebut untuk si Radit ini biar dia lebih semangat gitu dalam pembelajaran. Seperti itu sih Bu. Oke, kalau boleh tahu Pak ya, Bapak udah mungkin udah berusaha mencoba untuk mengajarkan si Radit gitu berbagai trik gitu. Atau ada nggak yang Bapak libatkan seandainya selain dari Bapaknya gitu dengan memberikan buku gitu, pihak-pihak lain ada nggak Bapak libatkan? Mungkin gitu kan, guru lain ataupun keluarganya gitu. Apakah pernah Bapak lakukan gitu? Begini Bu, saya juga udah pernah menyampaikan kepada si wali atau orang tua dari si Radit ini, dan saya juga udah beritahu si Radit, Dit, kata saya, nih kamu ini belum lancar membaca. Nah, bagaimana kalau saya bekerja sama dengan kedua orang tuamu, atau minimal lah salah satu dari orang tua si Radit. Nah, alhamdulillah Bu, begitu saya sampaikan kepada orang tuanya, ternyata ya responnya luar biasa kepada orang tuanya, dan orang tuanya juga menerima bahwa memang betul si Radit ini memang kurang lancar membaca Bu, karena si Radit ini begitu pulang dari sekolah hobinya ya bermain, begitu datang pulang dari sekolah dia langsung main. Nah, akhirnya saya sampaikan kepada orang tuanya, akhirnya orang tuanya ikut berpartisipasi, dan orang tuanya juga mau kerjasama dengan saya Bu, yaitu dengan memberikan peluang kepada saya bahwa setelah pulang sekolah 10 menit setelah pulang sekolah si Radit ini nggak boleh pulang dulu, tapi si Radit ini membaca terlebih dahulu bacaan-bacaan atau buku-buku yang udah saya berikan. Mungkin buku yang saya berikan juga buku yang sangat menarik untuk dibaca Bu. Misalnya bukunya ada kayak buku bergambar, sehingga si Radit ini termotivasi atau senang dalam membaca buku. Seperti itu sih Bu. Ide bagus tuh Pak, Bapak udah berusaha dari ide Bapak gitu meluangkan waktu dan meminjamkan buku yang menarik, sudah melibatkan orang tua itu udah sangat maksimal gitu kan ya. Tinggal lagi gitu kan penerapannya yang mungkin kita nih lebih ekstra gitu kan ya. Setelah terus Tuhan apa namanya setelah Bapak bercerita ini gitu, kira-kira ada nggak ke depannya apa yang ingin Bapak lakukan lagi? Kalau ini cara ini udah nih, cara yang ini udah gitu, dengan melibatkan orang tua pun udah gitu. Kira-kira ada lagi nggak ide yang pengen Bapak sampaikan, ingin Bapak lakukan lah untuk si Radit nih supaya, oh dengan cara ini kayaknya belum maksimal, cara ini belum maksimal. Mungkin ada ide lagi nggak mungkin yang dari apa gitu kan yang mungkin Bapak tiba-tiba teringat, oh iya atau apalah gitu. Seperti ini sih Bu, setelah saya lihat ternyata dari perilaku si Radit ini memang si anak ini nampaknya orangnya bisa terbuka. Mungkin si Radit ini kemauan ingin belajar itu apabila di sekolah itu ada Bu. Nah, saya berpikir seperti ini Bu, saya ingin mengajak teman-temannya ya minimal lah
bekerja sama dengan si Radit untuk membantu si Radit ini biar si Radit ini senang atau menemani si Radit ikut membaca. Tujuan saya supaya apa, Bu? Teman-teman ini membantu si Radit dalam hal membaca biar si Radit tidak merasa kesepian apabila nanti setelah 10 menit pulang sekolah ini si Radit tidak merasa kesepian. Adalah temannya yang menemani si Radit ini untuk selalu gemar membaca, ingin membaca, sehingga mungkin bagi saya itu membuat si Radit lebih termotivasi ingin membaca lagi gitu, Bu. Nah, saya juga punya ide, saya akan mencoba berkolaborasi dengan teman-teman atau rekan sejawat saya yang ada di sekolah, Bu. Mungkin dari pendapat teman-teman rekan sejawat saya bisa membantu dalam masalah saya tentang si Radit ini belum lancar dalam membaca. Seperti itu sih, Bu. Ide bagus tuh Pak gitu kan. Yang Bapak udah sampaikan ini sudah kayaknya udah maksimal sekali. Kapan rencananya nih? Yang sebagiannya kan udah Bapak lakukan gitu kan ya, yang kayak memanggil orang tua, bekerja sama orang tua gitu. Yang ide yang terbaru nih kapan rencana akan dilakukan nih Pak? Saya pinginnya secepatnya, Bu. Mungkin besok sudah saya cobakan, sudah saya laksanakan rencana aksi saya ini melibatkan si teman-teman si Radit ini dan kolaborasi bersama teman sejawat. Mungkin bagi saya dengan kita berpikiran lebih cepat itu mungkin lebih baik, Bu, agar si Radit ini tidak berlena-lena atau tidak lama dalam hal lambat membaca. Seperti itu sih, Bu. Kalau pikiran saya si Radit ini memang bisa membaca, Bu, cuma belum lancar seperti itu sih, Bu. Iya. Bagus sekali idenya Bu, yang udah Bapak sampaikan itu gitu kan. Bapak udah mencari dukungan-dukungan dari rekan sejawat gitu kan, dari orang tua gitu, apalagi dengan teman-temannya itu udah ide yang sangat bagus sekali gitu Pak ya. Semoga segera bisa terselesaikan permasalahan si Radit ini gitu kan, dimana Radit ini mungkin gitu kan, kita kan sebagai guru itu kan tidak bisa langsung plek gitu kan ya, anak bisa langsung membaca dengan program yang sudah kita lakukan gitu kan, mungkin butuh waktu, setidaknya kita ada usahalah gitu kan ya, untuk si Radit ini gitu kan. Semoga kedepannya bisa terselesaikan dan dapat mungkin Bapak tuh merasa jadi lega gitu. Kira-kira gimana perasaan Bapak hari ini setelah kita berbicara ini, Pak? Untuk hari ini, Bu, ternyata saya hari ini setelah coaching dengan Ibu dan menyampaikan apa yang saya rasakan, ya kan, masalah apa yang saya rasakan, saya merasa lega, Bu. Ya, saya merasa lega. Apa yang saya sampaikan saya juga udah saya sampaikan dan saya ceritakan kepada Ibu masalah tentang salah satu anak saya ini. Perasaan saya memang merasa lega, Bu. Saya sudah menyampaikan atau sudah meluapkan pemikiran saya pada hari ini, Bu. Alhamdulillah gitu. Oke, kalau Bapak udah merasa nyaman, saya pun jadi agak senang melihatnya gitu. Enggaklah Bapak di lapangan tuh kayaknya tegang gitu kan, kayak galau gitu. Ya Pak ya, kalau melihat Bapak senyum-senyum kan kayaknya udah beban tuh sedikit lah sedikit terselesaikan gitu, walaupun gitu kan masih banyak PR Bapak gitu kan ya. Kira-kira kapan nih kita bertemu lagi? Mungkin Bapak butuh penguatan lagi gitu kan, butuh coaching lagi gitu. Kira-kira kapan kita mau melakukan ini? Lalu kalau memang bisa waktu dekat gitu kan, Bapak udah melakukan ini nih, tag Bapak gitu, tapi kayaknya ada kendala, boleh Bapak sampaikan ke saya kalau Bapak merasa nyaman coaching dengan saya gitu Pak ya. Mau nanya satu lagi nih Pak, apa yang dari selama kita coaching nih Pak ya, apa yang Bapak paling berkesan bagi Bapak gitu selama kegiatan ini gitu, selama pembicaraan lah. Nih yang pertama dulu yang saya jawab, Bu ya. Jadi kapan kita akan coaching lagi? Ya kalau dapat sekitar atau 1 mingguan lah, Bu. Nanti saya akan menyampaikan kepada Ibu tentang apa yang
perubahan yang ada dialami oleh si Radit ini selama apa yang saya perbuat tadi, Bu. Minimal ya si Adit ini bisa membaca dengan lancar. Nah, seperti itu sih, Bu. Kemudian yang saya rasakan atau yang paling senang coaching saya pada hari ini adalah Ibu bisa memberikan minimal lah ya, walaupun tidak dengan pembicaraan, tapi ya dengan raut wajah Ibu selalu memberikan semangat kepada saya. Seperti itu sih, Bu. Walaupun ya kita yang namanya hidup kan tetap pasti ada masalah seperti itu, Bu. Ya kan? Tapi ya tidak ada masalah yang bagi saya tidak akan bisa teratasi kalau kita memang mau berusaha, seperti itu sih, Bu. Iya, benar sekali Pak. Setidaknya gitu kan, kalau coaching ini kan bukan berarti saya selalu memberikan gitu kan solusi gitu kan. Setidaknya kita Bapak punya bayangan nanti ke depannya gitu kan. Apa nih dari pembicaraan kita Bapak punya bayangan seperti apa ke depannya mau Bapak lakukan gitu. Dari ide-ide Bapak tadi kan udah sangat-sangat bagus saya dengar gitu kan. Kalau saya jadi Bapak pun mungkin akan saya lakukan seperti itu gitu kan ya. Makanya kenapa saya bicara bilang kapan kita bertemu lagi, kita bisa merefleksi gitu Pak ya. Oh, kalau seandainya dengan cara ini kita tidak bisa, mungkin ada cara lain nanti sambil berjalannya waktu muncul gitu ya, bisa kita schedulekan lagi lah gitu Pak ya. Siap, Bu. Oke. Boleh, Bu, nanti 1 minggu akan datang, Bu. Kita kita rencanakan kembali atau schedulekan kembali untuk coaching kita, Bu. Biar saya bisa menyampaikan perubahan apa sih yang didapatkan oleh si Radit selama saya melakukan ide-ide yang saya sampaikan seperti yang di atas tadi, Bu. Yaitu mencoba 10 menit sebelum pembelajaran atau 10 menit setelah pulang sekolah, si Radit ini akan saya minta atau membaca buku dengan apa yang saya punya, itu buku apa yang saya punya. Dan mungkin dengan adanya kerjasama atau kolaborasi dengan teman, mungkin bisa mengatasi masalah si Radit ini, Bu. Ide yang sangat bagus Pak, saya dukung ide Bapak gitu kan ya. Saya pun akan mendukung waktu saya gitu kalau memang Bapak butuh bantuan gitu kan, setidaknya jadi walaupun apa ya, mungkin waktu kita nih kadang tidak bisa matching gitu kan, kalau kita tidak bisa langsung tatap muka seperti ini gitu kan, kita mungkin bisa lewat chat gitu Pak ya. Senyamannya Bapak, setidaknya saya kalau udah melihat Bapak udah bisa tersenyum tuh, jadi suara Bapak yang lantang di lapangan tuh udah bisa keluar tuh. Tapi sekali Bapak hari ini saya lihat lemah kali gitu kan suaranya Ya, gitu, jujur, Bu. Ya. biasanya gitu. Seperti itu, Bu, karena yang namanya kami sebagai guru olahraga ini kan ya prinsip kami ya harus lantang, Bu, dalam lapangan. Kalau kami ya dengan suara yang lemah lembut, mungkin perintah kami tidak akan didengar oleh siswa-siswi kami, Bu. Nah, seperti itu kalau kami seorang guru olahraga, Bu. Nah, kemudian memang sudah saya sampaikan yang tadi bahwa saya memang punya masalah tentang salah satu siswa saya ini, Bu. Ya, Bu. Oke, terima kasih Pak atas kesempatan Bapak mau bercerita dengan saya gitu kan, atas permasalahan Bapak, atas ketidaknyamanan yang Bapak rasakan beberapa ini gitu kan, dan Bapak pun udah menyampaikan gitu kan kesannya yang paling berkesan kan Bapak bilang kan Bapak udah merasa nyaman gitu kan. Saya tuh udah sangat senang gitu, apalagi lihat Bapak tersenyum seperti ini gitu kan. Semoga saya bisa melihat Pak Nazwa hari-hari kedepannya itu seperti inilah di beliau ya, seperti itu. Insya Allah saya akan kembali seperti yang dulu, bisa tersenyum menghadapi siswa saya, yaitu walaupun ada satu masalah itu tidak akan membuat saya ya menjadi terbebani, ya Bu. Ya. Bukan berarti satu masalah siswa jadi masalah yang siswa lain tidak tersentuh gitu kan. Iya, betul. Oke, terima kasih Pak atas kepercayaan Bapak kepada saya gitu kan. Mungkin lain waktu kita bisa bertemu lagi. Kebetulan saya udah mau masuk jam gitu kan ya. Bapak pun kayaknya udah bersemangat gitu kan. Saya jadi mau melihat siswa saya pun jadinya semangat juga jadinya gitu. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Ya, Bu. Jadi semangat nih saya hari ini nih. Jadi saya bisa tersenyum kembali nih, Bu. Ya, hanya apa yang terbebani masalah saya ini setelah bercerita dengan Ibu,
ya serasa lapang seperti itu sih Bu. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak ya kalau seandainya saya ada salah kata, pertanyaan ataupun ada satu sikap yang tidak buat Bapak nyaman gitu kan ya. Saya mohon maaf. Lain waktu kita boleh kembali sharing seperti ini Pak ya. Siap Bu. Oke. Terima kasih Pak. Dengan senang hati Bu, kita nanti sharing ya. Saya tunggu Bu, dengan senang hati kita akan sharing kembali. Saya tunggu ya Bu ya. Iya, Bapak buat aja schedule-nya gitu kan, maklum lah jadwal kita ini kan sudah beda gitu. Iya Bu, nanti akan saya buat schedule-nya kapan nanti kita bisa coaching kembali. Ya, yang penting nanti ya seminggu akan datang kita akan coaching kembali Bu. Dan kita akan ketemu kembali Bu di coaching ini Bu. Oke. Baik, terima kasih Pak Nazwa atas kepercayaannya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih kembali Bu. Sekali lagi mengucapkan saya sebagai Nazwa ini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak Bu udah bisa ketemu sama saya ya, walaupun hanya kita lewat Google Meet ini Bu. Ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Nazwa. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eti. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Bu Eti. Apa kabarnya hari ini, Bu Eti? Asal mau menarik napas panjang dulu saya, Pak. Boleh, Pak ya? Iya, silakan, Bu Eti. Ya, seperti yang Bapak lihat lah, seperti keadaan fisiknya oke, tapi hati saya ini penuh apa ya, kayaknya penuh pertanyaan, penuh beban juga enggak, cuman kayaknya butuh tekanan gitu kali ya. Iya, betul Bu Eti. Begini Bu Eti, ini sebelumnya nih saya mengucapkan terima kasih dulu nih ke Bu Eti nih, sudah meluangkan waktu untuk saya bisa coaching Bu Eti hari ini. Nah, Bu Eti, ini saya mau mengetahui tentang tantangan yang Ibu hadapi saat ini. Soalnya beberapa hari ini saya lihat Bu Eti kok pada suasana yang tidak asik kembali gitu. Biasanya saya lihat sehari-hari Bu Eti itu selalu tersenyum gitu. Kok saya lihat pada beberapa hari ini Bu Eti ini kayak gusar gitu. Ya, apa yang Bu Eti rasakan atau apa sih yang menjadi masalah ya dari diri Bu Eti gitu, sehingga Bu Eti hari ini kok tidak semangat sekali gitu? Kelihatannya Pak ya? Iya Bu, kelihatan sekali Bu. Di mana ya saya memulainya? Saya pun kadang bingung juga gitu Bapak ya, apakah ini memang permasalahannya dari saya ataupun dari orang lain gitu Pak. Saya itu pun bingung juga, tapi saya rasanya tuh mengalaminya gitu Bapak. Iya betul Bu Eti. Ini agak sedikit privasi sih sebenarnya Pak ya. Cuman saya tuh mungkin gini, kenapa saya pengen ketemu dengan Bapak gitu kan. Saya tuh pengennya beban di hati saya tuh mungkin bisa sedikit plong lah gitu. Bisa otak saya itu bisa waras setidaknya untuk menghadapi siswa-siswa saya gitu. Maklum lah Pak ya, kalau seorang guru BK kalau enggak waras nih kan kayaknya jadi mau nangani siswa pun ujung-ujungnya ada sedikit emosi gitu karena bisa tidak nyambung gitu kan. Itu yang bikin saya takut gitu Bapak ya, karena orang kan kadang mengecapkan guru BK itu kan pasti sampai bisa gitu, pasti yang terbaik gitu kan. Nah, itu yang saya takutkan gitu kan. Gini Pak, gimana mulainya ceritanya ya. Saya di sekolah nih kan termasuk guru baru juga lah gitu Pak ya, termasuk guru baru gitu kan. Tetapi gitu kan, saya pun juga nggak tahu kenapa saya guru baru dan sebenarnya sama-sama baru semua yang saya kenal gitu kan. Tapi kepala sekolah nih gitu kan, kepala sekolah ini selalu memberikan kepercayaan kepada saya gitu kan, apapun itu gitu, padahal kami itu tidak pernah ketemu sama sekali gitu Bapak ya, baik itu melalui media sosial kah, lewat apakah, tetangga kah gitu, nggak ada sama sekali kenalnya gitu. Tapi saya pun bingung kenapa kepala sekolah saya memberikan kepercayaan sama saya gitu. Gini,
Ada satu orang, kan sejawat saya gitu kan, Mhm. apa ya, kadang saya risih gitu kan, dia tuh suka apa ya, kayak model menjatuhkan dia, menjatuhkan Mhm. apa ya, menjatuhkan kinerja saya gitu kan. Apa yang saya lakukan tuh kayaknya selalu salah gitu. Tetapi yang saya herannya gitu dia walaupun, beli kayak menjatuhkan, tetapi kepala sekolah tetap percaya dengan saya gitu, Bayan. Lalu, kenapa saya berbicara seperti ini gini, Pak, beliau itu selalu menceritakan hal-hal, Bapak tahu kan gosip ya, gosip itu kan pasti hal Betul, negatif Bu. kan, selalu menceritakan gosip tentang saya gitu kan, saya bermuka Mhm. dua lah, saya nih Mhm. sok-sokan lah, saya nih sok dekat dengan kepala sekolah lah, cari Mhm. muka lah, ulah lah, macam-macam lah gitu, kayak menjatuhkan Mhm. sekali gitu kan. Padahal saya tuh dengan beliau pun nggak pernah, apa, nggak pernah komunikasi. Bapak tahu nggak, Mhm. saya selama di sini aja gitu kan, selama hampir 5 tahun di sini, bisa hitung jari lah saya berkomunikasi dengan beliau gitu. Karena Mhm. apa? Karena memang saya tuh saya tipe orangnya kan introvert, Pak. Tapi saya Mhm. berusaha lah nih kan, saya lagi berusaha membuka diri saya bisa bersosialisasi gitu kan. Tetapi nggak tahu lah begitu saya pindah ke sini gitu, ke SMA 2 ini gitu kan, pertama kali ketemu dia tuh saya nggak dapat feel-nya untuk berkomunikasi dengan dia gitu. Saya pun juga nggak tahu gitu kenapa gitu. Padahal gini, ada satu orang guru yang benar-benar killer, benar-benar dengan suaranya yang nyaring gitu, Mhm. benar-benar ditakutin di sekolah gitu Bang. Saya bisa ketawa ketiwi sampai kawan saya bilang gini, Bu Eti, dia bilang, Bu Eti di sini tuh baru seminggu, dia bilang, tetapi kenapa bisa ketawa ketiwi dan nggak takut ya ketemu ibu ini? Kami aja yang udah bertahun-tahun segan, dia bilang kan. Saya bilang Mhm. gini, kenapa mesti segan? Saya oke aja kok, ibunya oke kok. Saya bilang, saya pun jadi heran gitu. Kenapa dengan ibu ini saya bisa, dengan satu orang ini saya tuh nggak dapat feel-nya untuk apa ya, untuk bertegur sapa tuh berusaha keras sekali saya bilang untuk mau senyum, ataupun bilang hai gitu, berusaha Mhm. keras gitu Bapak. Saya pun juga nggak Mhm. tahu kenapa gitu kan. Jadi, apa, padahal kami tuh satu tempat gitu kan ya, satu tempat kerja gitu Bang. Mhm. Itulah yang membuat saya gimana nih, saya nih mesti gimana nih, padahal saya ini seorang guru BK gitu Mbak. Masa saya seperti ini sama kawan sejak saya, apalagi kami satu tempat kerja gitu Pak. Jadi saya tuh bingung, saya tuh mesti bagaimana gitu. Apakah saya nih harus seperti ini? Apakah saya nih harus, saya pun bingung gitu, makanya saya tuh agak kurang bersemangat jadinya gitu Bapak. Mhm. Jadi begini Bu, ini dapat saya simpulkan dari apa yang Ibu ceritakan tadi, walaupun ini secara spesifik yang Ibu ceritakan, nampaknya Ibu ini ada masalah dengan rekan sejawat Ibu gitu kan, sama-sama satu kantor atau sama-sama satu sekolah lah gitu ya Bu ya? Seperti itu ya Bu ya? Nah. Sebenarnya saya tuh nggak ada masalah, saya tidak pernah kenal dengan dia. Bahkan Bapak tahu sendiri saya bilang kan saya nggak pernah kenal sama dia sama sekali. Namanya aja bawa sawit tak pas saya pindah ke sini gitu. Saya bilang kan saya tidak pernah berkomunikasi, tapi kenapa dia selalu kayaknya gini, walaupun ini saya tidak pernah mendengar secara langsung gitu kan, tapi kan saya kan mendapat informasi dari kawan-kawan saya gitu kan. Ada yang menyampaikan, bahkan gitu siswa sendiri itu menyampaikan ke saya gitu. Sampai sejauh itu saya bilang, kenapa? Apa masalahnya? Apakah saya nih, pernah menyinggung dari ucapan kah? Tapi saya tidak pernah ngobrol sama beliau. Apakah secara mata, toh saya jarang ketemu beliau. Apakah secara pernah saling menyentuh ataupun pernah menyenggol dia? Rasanya saya Mhm. jarang ketemu beliau gitu kan. Makanya saya tuh bingung, bingung dengan diri saya, bingung dengan permasalahan saya sebenarnya apa gitu, Bang. Saya pun jadi nggak tahu gitu, makanya saya tuh bagaimana saya nih gitu, padahal saya udah berusaha melawan diri saya, tapi kadang saya mohon maaf Pak ya, bukan berarti saya nih Mhm. membela gitu. Saya manusia biasa juga yang butuh 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 dukungan, butuh motivasi, pasti juga saya cengeng gitu kan. Iya Tapi betul. kadang saya juga bingung apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi Bu, tadi udah dengar cerita Ibu ya secara spesifik nih. Bu, terima kasih ya Ibu telah berbagi kepada saya. Nah, cuma tujuan yang Ibu capai dari coaching ini seperti apa sih Bu?
Saya tuh apa ya, lebih ingin bagaimana saya mengatasi situasi ini dengan baik gitu, Mbak. Ini kan saya nggak masalah, cuma situasinya saya nih, saya satu-satunya guru BK gitu. Betul. Situasinya saya seorang guru. Situasinya ini saya ini akan sejawat beliau gitu kan. Saya tuh ingin bekerja sama gitu, bagaimana eh, saya bisa bekerja sama dengan rekan sejawat yang lain, sama juga bagaimana saya bekerja sama dengan beliau gitu kan. Minimal saya tuh apa ya, bisa berkomunikasi lah gitu, Mbak ya. Berkomunikasi gini maksud saya, Pak. Pas berpapasan tuh hanya sekedar Assalamualaikum Bu, sekedar itu aja Bang. Maksud saya tuh pengennya tuh seperti itu gitu Bang. Tapi susah dari saya nih untuk melakukannya gitu Bapak. Makanya saya bilang gini, wajar ya kadang manusia tuh siswa lah, saya lihat kan egonya ndak mau nego ini. Saya pun juga merasa seperti itu. Jadi bagaimana nih saya ingin mengatasi situasi diri saya ini gitu Bapak. Iya Bu. Saya lihat tujuan Ibu ini ya sangat baik sekali Bu. Ya, selain perasaan iri dari rekan sejawat Ibu, apa yang menurut Ibu menjadi faktor penyebab masalah ini Bu? Saya sih tidak mengobservasi, tapi secara tidak langsung lah Pak ya. Secara tidak langsung kalau kita observasi penelitian itu kan jelas Pak ya. Betul, Tapi kalau saya kan mengobservasinya kan sambilan gitu kan, sambil melihat situasi, melihat keadaan setiap harinya gitu, mendapat informasi dari kawan-kawan dengan sekolah gitu. Mungkin ya Pak ya, mungkin ini kan hanya mungkin, ini kan pendapat saya gitu, mungkin karena beliau tuh apa ya, ada sedikit iri gitu kan, karena beliau memandang nih kan saya ini dekat dengan kepala sekolah gitu kan. Tapi saya dekat dengan kepala sekolah ini kan karena ada urusan-urusan yang benar-benar yang saya butuh dekat dengan kepala sekolah gitu. Dan saya pun dekat dengan kepala sekolah pun bukan hanya saya berdua gitu kan. Pasti saya ngajak teman saya gitu kan. Apakah mungkin karena pandangan beliau seperti itu gitu kan, ataupun mungkin beliau tuh pengen apa ya, pengen juga seperti saya gitu kan, ataupun apalah itu mas, saya pun bingung. Sampai pernah saya cerita ngomong sama kepala sekolah kan, Pak coba dilibatkan gitu, coba dilibatkan beliau ini dalam suatu kegiatan, saya bilang. Tetapi kepala sekolah tuh dengan jawaban plek gitu Bang. Saya nggak bisa Bu Eti. Kenapa? Saya bilang kan, berikanlah kepercayaan kepada orang lain juga Pak, sama dengan Bapak memberikan kepercayaan kepada saya yang baru kita kenal, saya bilang gitu kan. Jawaban beliau tuh skakmat saya benar-benar. Saya tahu karakter guru satu-satu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa kan Pak, jadinya saya tuh jadi bingung. Mungkin apa ya? Saya juga udah mendengar dari apa yang Ibu sampaikan tadi ya. Dan saya juga udah melihat itu rencana Ibu bahwa akan mengumpulkan atau membawa ke kepala sekolah atau memberikan tugas kepada si teman Ibu itu. Nah Bu, rencana Ibu tuh bagus sekali Bu ya, saya bagus sekali. Karena yang bagus itu Ibu akan lakukan setelah sesi coaching ini kan? Rencananya seperti itu Pak. Saya tuh berusaha, yang jelas saya mungkin saya bisa berinteraksi dengan beliau tuh di luar jam kerja lah gitu. Betul. Kan ya. Walaupun mungkin saya sendiri nggak yakin lah, dan mungkin juga saya bisa sharing dengan senior ataupun dengan kepala sekolah gitu kan. Mungkin dengan permasalahan ini saya mungkin bisa disatukan dalam satu meja gitu kan ya. Bisa saling terbuka lah. Mungkin bisa dilakukan gitu Pak ya. Ya Bu, saya lihat rencana itu sangat bagus sekali. Ibu sudah menyampaikan bahwa Ibu akan memberikan atau berinteraksi dengan beliau di luar dari sekolah. Bagus sekali Bu. Ini Bu, saya percaya Ibu bisa melakukannya. Ingat, Ibu tidak sendirian. Saya juga selalu mendukung Ibu. Saya tetap selalu bersedia ya berada di samping Ibu kalau Ibu perlu dengan saya.
Terima kasih Pak atas dukungan dan motivasinya gitu kan. Semoga saya ini bisa melakukan aksi ini gitu kan, walaupun butuh butuh ekstra penguatan diri lah gitu kan dalam waktu dekat gitu. Karena tidak enak situasi seperti ini gitu Pak. Apalagi kami kan satu tempat kerja, tempat tempat mencari nafkah gitu kan. Betul, 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 betul. Rasanya nggak enak gitu Bapak. Apalagi sesama perempuan gitu kan, rasanya nggak enak sama sekali gitu. Bu, setelah kita coaching ini, menurut Ibu yang paling berkesan itu seperti apa sih? Yang paling berkesan tuh saya bisa apa ya, meluapkan bukan meluapkan sih, bercerita. Ini belum pernah sama saya lakukan bercerita ke siapapun gitu, Pak. Karena saya bilang gini, rasanya agak agak sedikit sensitif gitu. Jadi tapi setelah melakukan coaching dengan Bapak nih, saya terbuka. Saya punya keyakinan yang dulu saya punya keyakinan tapi tidak kuat gitu. Tapi begitu saya coaching dengan Bapak nih, oke, saya lakukan ini walaupun saya harus melawan diri saya gitu kan. Walaupun saya tidak tahu masalahnya, harus saya lakukan nih gitu kan untuk biar situasi itu lebih nyaman di sekolah. Seperti itu Pak. Saya terima kasih sekali Pak sama Bapak udah mau mengcoaching saya gitu, yang dimana saya itu butuh butuh penguatan dari orang-orang yang satu pemikiran lah dengan Iya. saya gitu, yang bisa mendengar keluh kesah saya gitu, walaupun saya butuh juga kekuatan untuk menjalaninya gitu Pak. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak. Mungkin boleh Pak ya, kalau seandainya ini saya yakin tiba-tiba besok saya melemah, boleh Pak ya kalau kita coaching lagi ya Pak ya untuk Siap, memberikan saya Bu, boleh, Bu. motivasi gitu ya. Yang jelas saya udah melihat Bu Eti ini bisa tersenyum kembali. Dari tadi saya lihat Bu Eti tuh senyum aja nggak mau gitu kan. Kayak ada suatu hal yang memang Ibu pikirkan. Nah, tapi sekarang sudah melihat setelah Ibu bicara dengan saya lihat nih Ibu udah bisa tersenyum kembali gitu kan. Sudah bisa memberikan senyumnya yang seperti dulu gitu ya. Ya, Karena saya tahu Bu, Ibu itu identiknya ya wajah yang suka senyum lah gitu ya Bu ya. Jadi saya minta tetap kembali senyum ya Bu ya. ya, saya Iya. berusaha Pak. Terima kasih Pak ya untuk waktunya hari ini gitu. Terima kasih motivasinya gitu kan. Siap, Terima kasih coaching-coaching penguatan-penguatannya untuk diri saya gitu. siap Semoga Bu. saya kuat seperti yang apa yang saya sampaikan dan bisa saya lakukan dengan segera. Terima kasih sekali lagi Pak Nazwa. Mohon Iya maaf Bu. nih saya jadi mengganggu waktu Bapak nih. Iya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Nah gini Bu, kapan-kapan kita boleh coaching kembali ya Bu ya. Ya, makanya Iya, saya bilang, saya mungkin hari ini saya kuat, besok tiba-tiba saya lemah, iya, boleh Pak ya segera saya iya, di-coaching lagi gitu kan. iya Bu. Boleh Bu dijadwalkan atau Ibu schedulekan kapan kita akan coaching kembali. Saya selalu siap loh untuk Ibu Eti ya. Iya, kapanpun Alhamdulillah. Bu Eti mau insya Allah siap saya. Tapi jangan sampai di waktu kita kerja ya Bu ya. Ya, ya, pasti Pak. Oke, Oke sip terima Bu. kasih. Oke, terima kasih sekali lagi ya Pak Nazwa Ya ya. Bu. Oke. Begini Bu, kebetulan saya juga ada kelas yang harus saya masukin. Jadi saya izin pamit dulu sebentar ya. Jadi untuk hari ini saya ucapkan terima kasih Bu sudah memberikan waktu Ibu untuk coaching dengan saya ya. Terima kasih Bu. Iya, saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak ya Pak ya Ya, udah meluangkan waktunya. Mohon maaf nih kalau saya terlalu mungkin cemen gitu kan. Jadi terima kasih sekali lagi Pak. iya Bu. Terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, yang dipotong gimana Pak? Gila Pak kecil saya jadi buyar kan. Ibu kemana? Ibu ngapain tadi? Dan tahu sinyal tiba-tiba Stop rekaman dulu Bu. gimana stop rekamannya Pak? Kembali ke pola rekaman Bu. Klik aja nih ya. Nah, berhenti merekam. Manajer record dia ke? Nah, Ah mana Pak? Stop recordingnya ya? stop recording.